Halo, selamat datang di Single Parent Channel. Channel ini akan membahas tentang kehidupan para single parent di luaran sana yang menjalani kehidupannya hingga bisa survive sampai detik ini, yang mungkin akan menginspirasi kita semua. Halo Moms, kali ini kami kedatangan single mom, single parent, dan single fighter yang sangat menginspirasi kita semua. Malam ini kami kedatangan Mbak Ola. Halo. Yang akan kita tanya-tanya lebih dalam. Gak apa-apa ya Mbak, nanti kita tanya-tanya sebentar aja. Oh, lama juga gak apa-apa. Oke, lama ya. Suka yang lama berarti. Oke deh Mbak, apa kabar nih Mbak Ola? Alhamdulillah baik, kamu gimana? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Mbak Ola kesibukannya apa nih sekarang Mbak, kalau boleh tahu? Kerja, oke. sama ada beberapa kerjaan sambilan. Berarti full dari pagi sampai malam? Sebetulnya itu yang enggak juga ya. Kalau kerja itu kan karena aku sistemnya adalah shifting. Jadi kadang masuk pagi, pulang sore, kadang masuk siang, pulang malam gitu. Oh, berarti di bidang pelayanan? Pelayanan publik. Oke. Sudah punya anak Mbak? Anak alhamdulillah udah ada 3, cowok semua. Cowok semua. Umurnya sudah berapa Mbak? 15 tahun, kemudian ada 12 tahun, yang paling mentok 7 tahun. Oke, sudah besar semua ya berarti. Iya. Berarti mereka tinggal sama Mbak Ola semua? Kebetulan ini lagi diasuh sama mama papa. Lagi ada di luar kota, jadi aku tinggal di sini tuh sendirian. Berarti nggak bareng sama anaknya? Iya. Oke. Ketemu sama anaknya berarti? Ketemu, komunikasi intens setiap hari. Setiap hari? Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Cuman kalau ketemunya paling berapa waktu tertentu gitu ya? Biasanya 3 minggu, paling lama ya 1 bulan, 1 bulan setengah. Oke, tapi tetap deket ya sama anak-anaknya? Tetap harus dipantau, nggak boleh kasih lepas. Selain kerja, dari pagi sampai sore ada kesibukan lain mungkin? Aku suka menulis, jadi aku editor freelance, kemudian suka fotografi, kadang bantuin foto produk. Sibuk sekali ya Mbak. Memang sibuk atau menyibukkan diri? Menyibukkan diri karena di sini sendirian. Benar sekali. Nggak ada yang diasuh soalnya. Oke ya, sekarang kita udah ngobrol-ngobrol tadi sama Mbak Ola. Kita langsung tanya-tanya aja mungkin ya Mbak Ola. Iya, silahkan. Oke, Mbak Ola, kalau boleh tahu nih Mbak, waktu pisah itu tahun berapa Mbak? Pisah sama mantan suami itu sekitar tahun 2014. Oke. 2014? Iya, 2014. Itu kondisi Mbak Ola sama kerja, ibu rumah tangga? Waktu itu full time ibu rumah tangga. Oke. Kondisi itu berarti sudah anak 3 ya berarti? Udah, kebetulan waktu itu aku pisah sama mantan itu pas sebelum lahiran malah. Oh, berarti waktu hamil anak yang ketiga? Iya. Oke. Itu berarti maksudnya sama suami bersama atau sudah proses atau gimana? Kita memang pisah rumah waktu itu karena ada satu titik di mana yang aku memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua. Oke. Karena ada something berarti? Iya, karena waktu itu dia sedikit melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nggak termaafkan ya berarti hal kayak gitu? Aku cenderung protektif ke anak ya, karena yang waktu itu sebagai sasarannya anak yang pertama waktu itu. Jadi aku lebih memikirkan psikologis anakku. Oke. Iya. Tuh. Prosesnya lama Mbak? Prosesnya dia sendiri yang menggugat karena dia yang mau pisah ya. Dia yang menggugat, ya udah. Waktu Mbak memutuskan untuk kembali ke orang tua, itu apa yang Mbak pikirkan pada waktu itu? Aku rasa udah cukup aja. Maksudnya sudah tidak diperpanjang lagi, udah. Maksudnya diperpanjang dengan dia gitu atau gimana? Ya waktu itu ya karena dia udah bolak-balik seperti itu. Maksudnya seperti itu nggak bisa dijelaskan?
sorry to say ada bau-bau perselingkuhan Oke. ada. Terus kalau misalnya dia masih suka pergi ke klub gitu, sampai dia pernah ya satu titik gitu dia clubbing sampai ke Singapura. Wow. Clubbing sampai ke Singapura Sendiri. sama teman-temannya. Dan Oke. itu habis clubbing dia balik lagi. Dan itu Mbak Ola tahu sendiri. Tahu. Dan ya Oh, jadi memang awalnya memang emang dari pergaulannya dia seperti dari itu. pergaulannya memang seperti itu, sepertinya seperti itu. Yang membuat Mbak Ola kemudian tidak nyaman dengan sikapnya, lalu memutuskan untuk Aku lebih tidak nyamannya karena sikap dia. Jadi waktu itu waktu itu aku nggak tahu ya ini mantan suami aku selingkuh. Ternyata banyak kan yang cerita gitu kan, ini loh suami kamu tuh masukin perempuan ke rumah gitu. Oke. Terus gitu ya apa ya, ya emang sudah tidak bisa dipertahankan, ya ngapain dipertahankan gitu. Lalu memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua. Betul, gitu ya. memutuskan Kemudian Mbak, ketika Mbak pulang ke rumah orang tua itu apa yang Mbak rasakan dengan Mbak udah ngurus 3 anak yang masih kecil ya, yang tadi. Ya, jadi itu adalah sebuah proses hidup yang nggak mudah. Fase ada depresi, putus asa ada, pengen bunuh diri ada. Sampai segitu ya Mbak? Iya, sampai segitunya karena waktu itu kayak udah hilang pegangan ya. Iya. Karena waktu itu aku juga posisi habis melahirkan, terus seperti itu ditalak sama dia, ya udah gitu. Itu jadi yang menguatkan aku itu adalah di samping anak ya, itu adalah keluarga. Oke. Lalu Mbak memutuskan untuk melanjutkan hidup itu seperti apa Mbak? Hidup itu harus tetap berjalan. Kita punya luka, kita punya masa lalu. Dan masa lalu itu baik atau buruk kan kita juga yang bikin. Terus di sini ya udah, masa lalu aku seperti itu, ya udah aku tidak akan ngorek-ngorek lagi luka masa lalu seperti itu. Kemudian semakin kesini gitu, karena fase yang namanya terbuat dari masa lalu, ya udah itu yang membentuk aku sekarang. Oke. Nah, pada saat itu Mbak Ola kan memutuskan untuk pisah. Kemudian anak juga masih kecil semua sama orang tua. Nah, Mbak Ola, apakah yang Mbak Ola kerjakan pada waktu itu Mbak? Apakah langsung Mbak bekerja atau Aku bekerja, sibukan apa gitu? Aku langsung bekerja, alhamdulillah langsung dapat kerja di public service juga. Kemudian jadi guru selama beberapa tahun. Jadi guru tuh kayak sekitar 5 tahun ya, 4 tahun itu jadi guru, terus jadi tutor gitu. Jadi pernah, karena yang namanya waktu itu gaji guru itu juga nggak seberapa ya. Jadi aku ada part time itu sampai nyuci piring di catering orang juga pernah. Karena untuk anak-anak ya pasti. Kenapa harus malu? Iya betul. Betul. Apapun kita lakukan kita untuk anak ya Mbak. Betul. Okay. Lalu Mbak, tanggapan orang tua pada saat itu apa Mbak? Tanggapan untuk apa ya ketika aku bawa anak 3 orang? Iya, pokoknya apa yang Mbak Ola laluin pada saat itu? Orang tua cenderung nerima ya, karena mereka mungkin beliau udah kerasa gitu kalau menantunya seperti itu. Oke. Fine aja, alhamdulillah orang tua benar-benar support, malah raise me well, support aku terus sampai aku bisa kuliah lagi. Oke. Untuk persepsi orang di luaran sana, apa yang Mbak Ola lakukan? Berarti cuek aja gitu ya? Iya, karena mereka bacot orang itu, sorry to say ya, tidak memberi makan aku. Iya betul. Aku tidak ngemis sama mereka kok. Mereka ngomong apa? Janda ini seperti ini, janda ini, whatever. Oke. Aku tidak makan dari bacot mereka. Bacot mereka tidak kasih makan aku. Iya, keren. Prinsipnya kayak gitu. Iya. Gitu. Kalau kita hidup mikirin omongan orang, kita nggak akan maju.
Oke, tadi kan Mbak Ola sempat depresi, sempat mau bunuh diri. Pada saat itu Mbak Ola kepikiran nggak sih mau ke psikolog atau bahkan cerita ke orang tua atau keluarga mungkin? Aku cenderung lebih ke keluarga, ke orang tua dulu. Oke. Jadi di support sama orang tua dulu gitu. Enggak, waktu itu nggak butuh psikiater, nggak butuh psikolog, semua itu kembali ke keluarga. Oke. Lalu saat sudah menceritakan kepada keluarga, perasaan apa yang Mbak Ola rasakan pada saat itu ketika sudah bercerita? Awalnya bingung ya mau ngapain ya, hidup kok nggak ada suami ya, terus anak 3 gitu. Tapi habis itu kayak lagunya Cake ya, apa judulnya, I Will Survive. Aku harus bertahan. Oke. Jadi tetap stay strong ya. No matter what, apapun yang terjadi harus tetap kuat buat diri sendiri, buat anak-anak, ada 3, dan I'm so thankful, sangat berterima kasih kepada Allah sudah mempercayakan 3 anak itu. Tinggal gedeinnya gimana, life must go on. Ya udah, nggak peduli bacot orang. Oke. Nah, sampai di titik ini Mbak kan sekarang udah enak nih kerjanya. Prosesnya seperti apa tuh Mbak? Boleh bisa diceritakan Mbak? Ups and down. Jadi pas pertama kali divorce, cerai itu, aku inget banget kakakku. Kalau lagi nonton, kakakku tuh bilang gini, ayo sekarang kamu maju, kamu harus bangkit demi anak-anak kamu. Kamu harus bisa settle di kaki kamu sendiri. Oke. Yuk, kamu butuhnya apa, aku support. Seperti itu. Papa mamaku juga seperti itu. Mamaku benar-benar tahu aku, kondisiku, papaku juga. Anak-anakku alhamdulillah lucu-lucu, nurut-nurut, sampai sekarang seperti itu. Jadi keluargaku itu walaupun kita itu jarang ketemu, kita paling ketemu di WhatsApp, kita video call atau kita DM-an di Instagram, kita mentionan gitu. Alhamdulillah dia support me well gitu. Oke. Terus juga aku tidak malu ya untuk punya pekerjaan sampingan. Aku menjadi tukang potong sayur, aku menjadi tukang cuci piring di catering, aku tidak malu. Oke. Aku tidak malu. Kenapa aku harus malu? Gitu. Aku tidak peduli dengan background yang aku miliki, misalnya titel keserjanaanku. Enggak, aku nggak peduli. Yang penting aku cari duit halal. Iya, betul banget. Aku tidak peduli bacot orang. Dan waktu itu aku jadi tukang cuci piring ya di tempat orang itu, ya udah, aku kadang tidur di situ kan. Kalau misalnya kalau catering lagi ada orang nikahan nih, kita mesti tidur di situ, kita mesti bantu masak, potong itu. Ya udah, karena aku ada spare time. Spare time itu artinya ketika ada waktu aku untuk tidak mengajar, jadi untuk ya aku masih bisa di situ. Mengisi waktu yang senggang gitu ya. Iya. Terus aku kadang juga pulang itu untuk breastfeeding atau untuk menyusui anak. Karena masih kecil ya masih anaknya. Kecil gitu. Yang kecil. Terus Mbak Ola sampai di detik ini, apa yang membuat Mbak Ola semangat terus Mbak? Apa ya? Anak-anak, terus cita-cita. Aku bukan tipe orang yang settle pada satu pekerjaan dan juga pada satu tempat. Aku cenderung orang yang dinamis, bukan berarti aku nggak fokus. Aku punya banyak cita-cita, punya banyak kemauan, itu yang harus aku kejar. Aku juga belajar dari banyak hal. Yang bikin semangat ya aku sendiri, keluargaku. Karena begini, aku tidak akan berdiri, tidak akan survive sejauh ini kalau aku tidak mau. Jadi semua itu dikembalikan sama diri sendiri. Intinya kalau kita mau maju, ayo. Tapi kalau kita mau down, mau seperti itu, ya udah, kelar hidup kita. Hidup kita yang menentukan kita kok, bukan orang lain bisa support. Tapi kalau kitanya sendiri itu tidak mau untuk berdiri, nggak akan bisa sis. Gitu. Iya benar, sangat menginspirasi sih ini. Terlalu Mbak, untuk yang terakhir, pesan apa yang akan Mbak sampaikan barangkali untuk single mom di luaran sana, single parent di luaran sana? Jadi untuk diri sendiri itu adalah
YOLO, you only live once. Kamu hidup cuma sekali, nikmati naik turunnya, jatuh bangunnya, ritmenya hidup. Apa yang belum pernah kamu dapatkan, kamu kejar. Apa yang udah kamu dapatkan, kamu pertahankan. Keluargamu itu adalah segalanya, anak-anak juga itu segalanya. Raise them well because they are the real treasure. Mereka adalah benar-benar harta kekayaan yang itu sendiri. Jadi aku di sini jadi orang tua juga tidak overprotective, aku protektif, tetapi tidak overprotective. Dan aku cenderung kalau misalnya sama anak-anak, terutama anakku yang gede ya, anakku yang gede itu kemarin sempat aku bikin kuis kan, ini cerita sedikit ya. Jadi aku bikin kuesioner singkat dengan anakku. Ada 5 pertanyaan yang harus dia jawab. Itu cuman pertanyaannya, jawabannya ya dan tidak. Mamahmu galak? Ya, dia bilang. Mamahmu rock and roll? Ya, dia bilang. Mamahmu gaul? Ya, dia bilang. Mamahmu baik nggak? Fair nggak? Adil nggak sama kamu? Ya, dia bilang. Mamahmu orang yang ekstrovert nggak? Open mind nggak sama kamu? Ya, dia bilang. Nah, dari situ aku tanya sama anakku, kamu pengen mamahmu tuh kayak apa? Dia bilang, ya udah jadi mamah yang sekarang aja. Aku sudah bersyukur. Dan ada di satu titik gitu anakku yang kedua bilang gitu, aku pengen menjadi seperti mama. And I think, dude, be a mom like me is not easy. Jadi seorang ibu seperti aku tidak mudah. Dan itu adalah, jadi anak-anak itu jangan sampai takut sama orang tuanya, tapi dia respect sama orang tuanya. Betul. Aku selalu tekankan, jaga sopan santun, jangan membantah sama eyang kakung, eyang putri, karena mereka itu yang benar-benar mendidik kamu ketika mama nggak ada di sisi kalian. Mama cuma bisa mantau dari jauh seperti itu. Dan aku benar-benar, ya itu, aku selalu bilang ke anakku, kalau misalnya ada sesuatu, just say it. Silakan ngomong, mama tidak akan marah. Silakan jujur sama mama, nggak akan marah. Jujur itu penting. Sejujur apapun anak itu aku akan terima. Aku tidak akan marah karena prinsipnya lebih baik jujur daripada mereka bohong. Itu. You only live once. Be rock and roll. Keren sekali. Oke, dari ceritanya Mbak Ola ini kita bisa simpulkan bahwa walaupun kita saat ini sedang menjalani kehidupan yang nggak mudah, yang sulit, bahkan di titik yang paling rendah, kita harus selalu Mbak Ola tetap semangat ya Mbak Ola. Tetap, karena hidup itu selalu ke depan, jangan pernah menoleh masa lalu. Boleh menoleh masa lalu tapi untuk menjadikan kita lebih baik. Oke Mbak Ola, terima kasih atas kedatangannya. Makasih juga udah diundang di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Next time kita akan chit-chat lagi lebih banyak. Oke, siap. Oke, terima kasih sudah mengikuti kami hingga akhir video. Untuk para single parent, single fighter yang ada di luaran sana, stay strong. Benar ini memang berat, tapi kita harus tetap melewatinya. Dan perlu saya sampaikan, jika Anda ingin mengobrol atau ingin curhat, bisa menghubungi psikolog, psikiater, ataupun bisa menghubungi kontak person yang ada di deskripsi kami. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, serta share. Semoga tayangan kami bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam sejahtera. Sampai jumpa.